Skuad ganda putra Indonesia dihantam kabar retaknya hubungan Harry Ipe dengan Kevin Sanjaya. Hal ini pun memicu netizen berkomentar terkait dengan nasib dari ganda putra terkuat di Indonesia. Ada apa dengan keduanya? Mengapa kabar ini muncul di tengah prestasi The Minions yang dianggap menurun? Bergabung bersama saya malam ini ada Daryadi, CEO sekaligus founder majalah Bulu Tangkis. Bung Daryadi, selamat malam. Selamat malam Mbak Puspa. Sebelumnya saya informasikan kami juga sudah menghubungi Kevin Sanjaya, kemudian Harry Ipe dan juga PBSI, namun sampai dengan saat ini belum ada respon terkait dengan diskusi kita malam ini. Oke, Bung Daryadi, bagaimana Anda melihat keretakan yang terjadi antara Coach Harry dan juga Kevin? Pertanyaan terbesar termasuk dengan netizen, sebetulnya ada apa sih dengan keduanya? Ya, saya kira ini memang seperti menjadi bola salju yang akhirnya puncaknya di saat ini. Dan memang sejak awal kan Kevin sendiri sudah mengungkapkan bagaimana ketika dari tahun 2015 ketika masuk pelatnas pun dia merasa katakanlah dianaktirikan seperti yang diungkapkan. Memang jarang sekali pemain-pemain yang berani mengungkapkan secara terbuka kepada media. Inilah saya kira Kevin yang akhirnya membuka seperti itu, yang membuat akhirnya timbul polemik di kalangan masyarakat. Inilah saya kira menjadi gambaran bagaimana hubungan antara pelatih dan pemain yang boleh dibilang tidak harmonis. Namun faktanya kan orang melihat bagaimana dalam situasi yang tidak harmonis tersebut, Kevin dan Marcus masih bisa mencatat prestasi yang luar biasa. Dan mereka memang kan pasangan yang sudah digabungkan sejak tahun 2015. Ketika itu di bulan Juli mereka sudah mulai menunjukkan prestasi di ajang Taipei Open, kemudian gelar pertama mereka dapat di Oktober 2015 itu di Taipei Grand Prix. Dan melesat lagi terus di 2016, itulah menjadi puncak boleh dibilang bagaimana mereka mulai merambah dengan berbagai gelar juara. Di 2016 dapat 5 gelar, tahun berikut 2017 dapat 7 gelar, 2018 dia dapat 9 gelar, 2019 dapat 8 gelar, dan terakhir memang di tahun 2020 hanya dapat 1 gelar. Sementara di tahun 2021 ini hanya 2 gelar. Jadi memang semakin ke sini kecenderungan semakin menurun prestasi Kevin dan Marcus. Artinya memang ini adalah fase yang sangat biasa terjadi ketika pemain juga 5 tahun kan mereka berkuasa di nomor 1 dunia 226 pekan. Ini adalah rekor yang luar biasa yang dicatat oleh ganda putra sampai akhirnya kali ini bagaimana ketika mereka semakin boleh dibilang peringkatnya menurun. Pekan lalu peringkat 2 dan pekan ini per hari ini peringkatnya sudah turun di peringkat ketiga, dia sudah digeser oleh Liang Wangchilin. Jadi memang apa yang diungkapkan Kevin seperti sesuatu yang sudah demikian lama dia pendam yang akhirnya dia ungkapkan. Inilah yang membuat suasana bulu tangkis kita ini menjadi boleh dibilang terkejut ya, tidak menyangka akan seperti itu, seperti api dalam sekam yang boleh dibilang akhirnya diungkapkan. Namun saya kira ini bukan hal yang pertama kali terjadi, karena hal-halnya seperti ini ketika pemain dan pelatih katakanlah bersilang pendapat atau bersilang tidak cocok, ini bukan hal yang baru kali ini saja. Namun keberanian seorang pemain untuk mengungkapkan seperti ini, saya kira baru Kevin yang mengungkapkannya. Oke, merasa dianaktirikan, kemudian sudah terlihat sebetulnya dari awal ketika dilatih oleh Coach Harry. Apakah ini banyak akhirnya disayangkan oleh banyak pihak tentunya ketika tadi Kevin berani blow up ini ke media, publik kemudian tahu, padahal masalah seperti ini masalah yang dianggap mungkin normal terjadi antara pelatih dan juga anak asuhnya ini harusnya bisa diselesaikan secara internal, tidak perlu publik mengetahui hal ini. Ya, saya kira memang harus ini kan masalah ini bisa diselesaikan di tingkat internal. Artinya inilah tugas PBSI. Diibaratkan dalam satu sekolah ada murid dengan guru yang berselisih. Tugas kepala sekolah yang harusnya bisa menengahi, kan begitu logikanya. Ya, saya kira demikian juga dengan ketika konflik antara Kevin dan Harry terjadi, saya kira memang tugas dari PBSI yang harus bisa mencarikan solusi yang terbaik. Namun kalau kita mendengar, membaca juga ungkapan dari Kevin, sepertinya memang dia sudah seperti patah arang untuk bisa melanjutkan kebersamaan dia dengan Harry Ipe. Apakah itu hanya emosi sesaat? Kita tidak tahu. Apakah mungkin? Saya kira masih ada waktu bagi PBSI untuk bisa menengahi, karena bagaimanapun
kita berharap Kevin dan Marcus tetap bisa berjalan bersama karena mereka juga masih punya target besar untuk bisa memenangkan medali emas di ajang Olimpiade Prancis di tahun 2024. Namun apakah akan seperti itu mudah? Saya melihatnya akan ada 3 opsi yang ada kemungkinan terjadi. Apa tuh? Ya, opsi pertama memang yang terbaik adalah PBSI bisa menengahi perseteruan ini. Ya kan? Artinya ketika dua pihak ini mudah-mudahan sudah bisa cooling down, sudah bisa adem, artinya bisa didamaikan sehingga bisa bersama-sama lagi. Kalaupun tidak bisa didamaikan, artinya memang sudah benar-benar mutung, Kevin ingin tidak mau lagi dilatih oleh Harry Ipe, kan kejadiannya bisa aja ada opsi kedua. Harry Ipe-nya yang tergusur sebagai pelatih ganda putra. Namun ini saya melihat risikonya sangat tinggi. Karena bukan hanya Kevin dan Marcus yang akan dilatih oleh Harry Ipe, tapi di situ kan juga ada Fajar Rian, kemudian juga ada Leo Daniel, kemudian juga ada Pramudia Yere, dan juga masih ada Bagas Fikri. Artinya kalau pasangan-pasangan yang lain ternyata nyaman dilatih oleh Ipe, itu tentunya kan sangat berisiko untuk mengorbankan Harry Ipe. Opsi ketiga bisa saja akhirnya Kevin yang harus angkat kaki dari Cipayung. Artinya ketika keputusan ini harus diambil, dia akan menempuh jalur sebagai pemain profesional. Namun jangan lupa, Kevin bukan pemain tunggal. Artinya kalau dia pemain tunggal seperti Tommy Sugiarto ketika dia keluar dari pelatnas, dia bisa bermain sendiri. Tapi dia pemain ganda, artinya dia juga tergantung dengan Gideon. Artinya ketika harus keluar dari pelatnas, di opsi ketiga ini, maka keduanya harus keluar dalam satu paket. Gitu. Jadi tidak mungkin sendiri-sendiri. Bisa saja kalau katakan harus sendiri-sendiri hanya Kevin, terus mencari pasangan baru. Ini sangat resiko tinggi saya kira. Kenapa? Karena posisi mereka kan ada di peringkat yang cukup tinggi. Ketika mereka dipisah, maka peringkat mereka akan hilang. Jadi ini akan sangat beresiko ketika mereka nanti akan mau main lagi, harus dari awal lagi, kemudian juga belum lagi masalah kontrak dengan aparel. Kan diketahui nilai kontrak seorang pemain itu akan berbanding lurus dengan peringkat yang mereka miliki. Jadi ketika peringkatnya direndah, kemudian pastinya nilai-nilai kontrak mereka akan turun juga. Jadi ini sangat riskan. Saya kira kalaupun memang harus keluar di opsi ketiga, maka Minion Kevin harus sama-sama dengan Gideon untuk menempuh jalur profesional. Saya kira ini bukan sesuatu yang tabu untuk menjadi pemain profesional. Toh Hendra Aksan juga sudah melakukan hal yang sama. Tommy Sugiarto di luar negeri juga kita ketahui ada Victor Axelsen, kemudian Chow Tien Chen, Lee Zijia yang awal tahun ini juga sudah menempuh jalur profesional di Malaysia. Ada juga Carolina Marin, juga banyak. Saya kira bukan sesuatu yang aneh ketika dia harus menempuh jalur profesional, terlebih dengan nilai kontrak yang fantastis yang dimiliki oleh Kevin dan Gideon. Mereka bisa mencari pelatih yang pas, saya kira. Artinya opsi pertama diharapkan terjadi begitu ya, ada kata damai antara keduanya. Tapi opsi kedua dan ketiga nampaknya resikonya sangat besar. Dan kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini dikabarkan Coach Harry sudah tidak lagi melatih Kevin. Bung Daryadi melihat ini sebagai sinyal apa? Karena kalau melihat itu nggak sedikit nih netizen yang prediksi jangan-jangan bener nih Kevin bakalan cabut dari pelatnas Cipayung. Ya, karena memang Kevinnya sendiri yang sudah tidak hadir di pelatnas, gitu. Jadi itulah yang sudah tidak berlatih di luar sendiri. Jadi dan seperti yang diungkapkan oleh Harry Ipe kan juga dia sebetulnya mau melatih, tapi kalau pemainnya tidak mau dilatih kan sulit untuk terjadi chemistry antara pemain dan pelatih. Jadi saya ibaratkan pelatih dan pemain itu kan ibarat sepasang sepatu yang harus seiring sejalan. Jadi kalau satu ke kanan, satu ke kiri kan tidak mungkin. Jadi memang ketika memang harus katakanlah ingin menjadi pemain profesional, ya memang harus ambil risiko seperti itu dan mencari pelatih yang benar-benar pas seperti yang menjadi harapan mereka. Saya kira biasa ketika mereka katakanlah berani ambil risiko untuk menjadi pemain profesional. Masih banyak juga pelatih yang saya kira cukup mumpuni di luar yang bisa menangani mereka. Bung Daryadi, kalau kita lihat rekam jejak hubungan keduanya dalam beberapa bulan, beberapa tahun terakhir, ada eskalasi emosi mungkin yang dirasakan oleh Kevin Sanjaya sampai akhirnya meletuskan kalimat-kalimat tersebut kepada publik. Apakah ini juga ada hubungannya dengan absennya The Minions di beberapa turnamen belakangan di Asia khususnya? Ya, saya kira memang kalau di tahun ini kan mereka hanya main di 5 turnamen. Boleh dibilang main di pertama di All England, kalah di semifinal dari Bakri, kemudian juga
main di Daihatsu Indonesia Master kalah dari pemain pasangan muda dari Tiongkok, kemudian main juga di Indonesia Open kalah di putaran kedua, dan terakhir di Jepang mereka kan hanya sampai dengan putaran kedua kejuaraan dunia dan juga Japan Open. Itu juga memang tidak lepas dari faktor Gideon yang memang menjalani operasi di bulan April yang lalu, sehingga memang operasi ini kan yang harus yang butuh waktu setidaknya kan 5-6 bulan. Dia harus recovery sampai benar-benar bisa tampil lagi. Jadi salah satu faktornya mereka tidak main juga kan karena ada faktor dari operasi yang dijalani oleh Gideon. Oke, kalau Bung Daryadi sendiri melihat sosok Harry Ipe dengan gaya melatihnya selama puluhan tahun di pelatnas sampai Coach Harry dianggap menjadi sosok kunci di balik keberhasilan nomor ganda putra, itu seperti apa sih sebetulnya? Mungkin kalau orang melihatnya Kevin Sanjaya, The Minions, kita belum paham, belum banyak orang yang aware bagaimana sosoknya sebetulnya Harry Ipe ini. Ya, saya kira memang Harry Ipe adalah sosok pelatih yang boleh dibilang bertangan dingin, dan jadi di antara hasil yang diperlihatkan di pelatnas, ganda putra lah yang boleh dibilang regenerasinya itu tidak pernah terputus. Jadi kita ketahui ketika kita masih punya yang namanya Hendra Aksan, kemudian ada Minian, masih ada Fajarian. Ini sudah ada 3 pasangan lagi yang berlapis. Artinya memang boleh dibilang Harry Ipe memiliki kejelian dalam melihat ataupun meracik pasangan-pasangan yang disiapkan untuk menjadi pasangan yang tangguh. Memang kalau kita flashback ke kasus yang dialami atau perasaan yang oleh Kevin di tahun 2015, saat itu kan ketika mulai masuk di pelatnas, memang Kevin seperti diungkapkan dia merasa seperti dipandang sebelah mata karena memang dia kan tingginya kan hanya 170, sama juga dengan Gideon, artinya terlalu kecil mungkin di mata Harry Ipe, tidak memenuhi standar yang dia mau. Inilah yang saya kira bibit-bibit rasa sakit hati itu yang dipendam demikian lama oleh Kevin yang baru diungkapkan pekan ini. Yang itulah yang boleh dibilang justru saya kira malah apa yang ketika dia merasa diremehkan oleh pelatihnya sendiri, melecut dia untuk bisa berprestasi yang luar biasa. Dengan 33 gelar juara, 266 pekan peringkat 1 dunia, ini adalah rekor yang belum pernah dicatat karena tertinggi hanya pasangan Leongdae, Yu Yong Sun dengan 133 pekan. Jadi itu saya kira menjadi boleh dibilang melecut buat Kevin dan Marcus untuk membuktikan bahwa apa yang sempat diremehkan oleh pelatihnya sendiri tidak benar, dan ternyata memang dibuktikan oleh mereka. Walaupun memang secara prestasi masih ada yang mengganjal. Mereka belum menjadi juara dunia, kemudian juga mereka belum menjadi juara di ajang Olimpiade. Namun saya kira itu cuma soal waktu. Ketika mereka bisa kembali fokus, bisa kembali kemudian Gideon kembali dalam kondisi yang terbaiknya, karena masih ada kesempatan mereka untuk bisa mendapatkannya di tahun 2024. 2 tahun lagi, saya kira mereka masih bisa. Tapi Bung, kalau kita flashback begitu kejayaan dari Minions 2017, 18, 19, dan tahun ini 2022 nampaknya jadi tahun yang cukup berat begitu untuk Kevin Marcus, termasuk mungkin untuk Coach Harry. Pasti ada pressure begitu karena absen dan juga sejumlah kekalahan Minions dalam tahun ini. Apakah ini kemudian menjadi akhir duet dari Minions? Karena kita tahu setiap ganda putra, setiap atlet pasti ada masa kejayaan dan juga pasti ada menang kalah, itu biasa. Masa kejayaan dan juga turun juga biasa. Apakah ini bisa terlihat atau bisa diprediksikan sebagai akhir duet dari Minions? Ya, memang kalau mendengar tekad mereka masih punya keinginan untuk masih berlaga sampai dengan di Olimpiade Prancis 2024. Namun itu untuk mendapatkan tiket itu kan mereka harus berjuang dulu di April 2023 sampai nanti di bulan Mei 2024. Tiketnya dapat atau enggak gitu. Artinya karena ini kan harus bersaing. Bersaing bukan hanya dengan negara-negara lain tapi juga dengan teman sendiri. Karena kan untuk dapat lolos ke sana jatahnya hanya 2. Artinya itulah yang saya kira yang akan menentukan kalau mereka memang masih tetap mau katakanlah bertekad melengkapi gelar yang mereka miliki, yaitu dengan merebut medali emas di Olimpiade. Saya kira ini akan kita bisa lihat nanti di tahun depan apakah mereka, karena kita kan belum tahu dari 3 opsi yang tadi saya sampaikan ini apa yang terjadi gitu. Namun saya melihatnya kemungkinan adalah opsi pertama, bagaimana PBSI mampu mendamaikan mereka, atau opsi yang terburuk saya kira di opsi ketiga mereka akhirnya
harus angkat kaki dari pelatnas. Saya kira yang terbaik adalah bagaimana opsi pertama, bagaimana kedua pihak bisa saling introspeksi diri, saling katakanlah ya minta maaf lah, karena bagaimanapun manusia juga akan tidak luput dari kesalahan. Karena semua ini demi kejayaan bulu tangkis Indonesia, dan harus kita ketahui di sektor ganda putra inilah yang boleh dibilang paling banyak melahirkan gelar-gelar juara. Di tahun ini pun boleh dibilang ada 5 gelar yang sudah dihasilkan dibandingkan dengan nomor-nomor lainnya. Di nomor ganda putra inilah yang paling produktif untuk menghasilkan gelar juara bagi Indonesia. Ya, kita harapkan dengan seluruh citra capaian gelar yang dihasilkan nomor ganda putra ini bisa mendorong PBSI ya agar ini baik-baik saja, ada kata damai ke depannya dan tetap membawa bangga untuk Indonesia. Bung Daryadi, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Connected. Salam sehat. Sama-sama Mbak Puspa, salam sehat selalu.